Ada beberapa kawan yang pernah berdiskusi dengan saya. Mereka bertanya-tanya, kenapa ya Danu ini tidak mau mengaku? Kenapa Danu kuat sekali berbohong bertahun-tahun? Susah sekali untuk jujur. Apakah dia bukan pelakunya? Lalu saya menjawab, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang bukan pelakunya. Kemungkinan yang kedua, jika dia sulit untuk jujur dan kuat menyimpan rahasia ini bertahun-tahun, maka diduga kuat tangannya kotor, dalam arti ikut andil pada proses eksekusi kedua korban. Dan faktanya memang demikian. Bahkan Danu terlibat pada proses pembunuhan kedua korban. Menurut Pak Taufan, Danu disuruh tersangka Y. Pak, kita ini yang ngikutin, yang analisa bertahun-tahun loh. Belum pernah dengar sekalipun Danu bilang disuruh Yosep. Selalu disuruh Yoris. Dari mulai jaga TKP, ngambil motor Aerox, beli double tip, itu semua disuruh Yoris. Giliran eksekusi disuruh Yosep. Dan lucu juga Danu nih ya. Ini hati-hati loh. Ini bisa membahayakan karir PH-nya jika kliennya tidak jujur. Jangan sampai dibelain mati-matian tapi nggak mau jujur. Menurut saya, jika Danu terlibat di eksekusi kedua korban, rasanya tidak mungkin perencanaan itu terjadi di warung pecel lele dengan waktu kurang dari 1 jam. Karena terlalu singkat untuk kasus serumit ini. Saya jadi ingat acara liwetan di Kasumalang, di rumah Yoris dan Yanti. Sebab dari siang si Danu ini sibuknya sama Yoris. Sebelum Amel dan Bu Tuti datang, Danu sudah lebih dulu berada di rumah Yoris. Begitu juga ketika Amel dan Bu Tuti pulang, Danu masih berada di rumah Yoris. Sampai jam berapa Danu di sana? Di konten monogram, Pak Kades bicara bahwa dia sampai dimusuhi penyidik karena sempat dianggap menghalang-halangi penyelidikan. Rasanya tidak serta-merta begitu saja anggapan penyidik terhadap Pak Kades. Pasti ada alasannya. Pak Kades pasti ceritanya nggak lengkap itu. Sementara kita tahu pada awal kasus Pak Kades inilah yang terus-menerus mendampingi Danu sebelum ada pengacara. Bahkan Danu pernah dikorek keterangannya di kantor desa, di kantor Pak Kades. Cie, calon bupati. Dengar-dengar Februari tahun kemarin Pak Kades ngambil nomor untuk calon bupati di rumah Mang Eep. Gak sengaja aku baca artikelnya Pak di tabloid Pasundan. Jadi gak tuh Pak? Pada awal penyelidikan, Danu pernah tersudut. Dengan entengnya dia menyebut nama Pak RT yang tidak tahu apa-apa. Hingga terjadilah hal-hal yang tidak mengenakan yang dialami oleh Pak RT. Danu bilang, Pak RT membantu Pak Yosep menyiram-nyiram TKP. Di prarekon versi Danu, terlihat bahwa Danu sendirilah yang melakukannya. Jika melihat begitu mudahnya Danu memfitnah Pak RT, bukan gak mungkin sekarang Pak Yosep juga difitnah. Jika kita bandingkan dengan Pak Yosep, sejak awal sampai detik ini, meski Pak Yosep belum mengakui, tidak pernah kita mendengar bahwa Pak Yosep menyebut nama-nama selain kuncinya ada di Danu. Dan faktanya itu benar. Dan itu terbukti. Meskipun dia terbawa-bawa, setidaknya dia tidak memfitnah orang. Bahkan ketika Bu Mimin ditanyai, Bu Mimin curiganya sama siapa? Dia menjawab, saya tidak tahu dan saya tidak punya kecurigaan terhadap siapa-siapa. Karena saya tidak mengetahui. Apa jadinya bila ternyata mereka tidak terlibat? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan tinggal diam. Pak Yosep, Bu Tuti dan Amel, mereka adalah orang-orang yayasan. Pak Yosep sebagai pembina yayasan, Bu Tuti sebagai bendahara yayasan, Amel sebagai sekretaris yayasan. Apakah ini kudeta berdarah? Seandainya mereka bukan pelakunya, tetapi proses tetap berjalan hingga jatuh putusan, maka yang rugi adalah warga Subang. Karena pelaku yang sebenarnya masih ada di sekitar kalian.
Jangan sampai ada korban berikutnya. Berikut adalah prosesi pemakaman kedua korban. Ada yang sibuk pada saat Amel dimasukkan ke liang lahat. Tapi nggak sibuk waktu Bu Tuti. Topi saya bundar, bundar topi saya.